Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Tentu masih sehat kan untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, ini Mas Gibran kan akhir-akhir ini sering dihujat ya. Terutama masalah AI, masalah Artificial Intelligence atau IA ya. Ketika Mas Gibran berstatement bahwa untuk mengatasi banjir dan macet AI itu dihujat banyak orang, terutama ini anak banteng dan anak abah. Salah satunya ya ini anak banteng ini menghujat Mas Gibran. Tak taunya anak banteng ini malah dipermalukan balik. Ternyata bisa AI itu digunakan untuk mengakomodir hal-hal tersebut. Bahkan seorang bule warga negara asing ini terang-terangan membela Mas Gibran tentunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah anak banteng dipermalukan. Halo guys, belakangan ini kita selalu dengar Gibran bicara soal AI ya. Bahkan terakhir dia mengatakan AI ini bisa digunakan untuk mengatasi banjir dan mudik. Ya, saya rasa begini sih ya. Supaya AI-nya lebih berasa dan lebih berguna buat kita, gimana kalau wapresnya kita ganti AI aja? Salam. Akhir-akhir ini aku lihat banyak postingan gitu. Wapres Gibran dorong AI buat urai kemacetan hingga tangani banjir. Publik bingung. Dia tuh ngerti konsep AI enggak sih? Emang kenapa? Kali ini aku harus setuju dengan Pak Wapres. AI itu benar satu tool yang bisa sangat-sangat membantu di mana-mana, di field manapun bisa sangat membantu untuk manusia atau pemerintahan jadi lebih efisien. Dan AI itu bukan hanya tool lucu-lucu ya untuk membuat foto Ghibli atau lain-lainnya, enggak. Kalau satu contoh dari aku sendiri ya, aku kerja di beberapa perusahaan farma internasional ya, dan kita di divisi patologi dan analisis medis setiap hari pakai AI untuk mendeteksi penyakit kanker, mutasi genetik dan mutasi kanker jadi lebih efisien, dan nanti pengobatannya biar lebih efisien juga, dan kreasi obat baru ya lebih bagus. Dan juga di hidup aku pribadi, di luar waktu kerja juga, untuk banyak tugas aku pakai AI untuk belajar dan self-upgrade hal-hal yang baru, bisa juga pakai AI. Dan benar, AI dengan data-data dari CCTV lalu lintas juga bisa bikin analisis gimana nanti kita atur lampu merah atau faktor-faktor lain untuk mengurangi kemacetan. Ya, dan juga untuk banjir bisa bikin beberapa analisis dan nanti kasih saran gimana bisa tangani banjir. Jadinya nggak usah terlalu negatif AI. AI itu nggak bisa replace manusia, tetap butuh tenaga manusia, ahli manusia, tapi AI bisa membantu kita untuk jadi jauh lebih efisien. Mas Gibran kena hujat lagi gara-gara pernyataannya yang ngomong kalau AI bisa buat urai kemacetan hingga tangani banjir. Komentar netizen, tapi sok pintar. Sebenarnya yang itu dia sendiri. Tahu konsep AI nggak sih? Sebenarnya yang nggak tahu konsep AI itu dia sendiri. Padahal kalau untuk mengatasi banjir, AI bisa menganalisis data cuaca, curah hujan, topografi, dan pola aliran air untuk memprediksi potensi banjir. Dan AI juga bisa memberi peringatan dini ke masyarakat agar evakuasi lebih cepat dan tepat. AI juga bisa mengontrol sistem drainase otomatis seperti pintu air atau pompa yang aktif saat debit air naik. Selengkapnya kalian baca sendiri. Untuk mengatasi kemacetan, AI bisa membaca data dari CCTV, sensor jalan, dan GPS kendaraan untuk mengatur lampu lalu lintas secara real time sesuai kepadatan. Selengkapnya kalian baca, contohnya juga ada di sini. Terus AI juga bisa digunakan untuk menganalisis kemacetan dan memberi rute tercepat secara dinamis. Gimana tadi yang komen? Malu nggak? Apa urat malunya udah putus? Mungkin cara mengatasi banjir itu seperti ini.
air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Nah, tahan airnya di rumah kalian masing-masing. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam segigis. Aduh, kemarin dibilang gimmick, sekarang dibilang ngajarin siswa-siswa buat curang. Emang kegiatan kayak gini tuh buruk banget ya di mata kalian? Padahal Mas Wapres aja ngomong kayak gini. Manusia yang nggak mau pakai AI, yang nggak mau beradaptasi, yang nggak mau berkembang, itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang memanfaatkan AI. Tapi kok malah diputar balikin sama media-media? Emangnya media dibayar berapa sih? Coba deh, kalau misalkan kita bilang ngajarin buat curang, kita tanyain aja ke siswanya langsung. Kalau menurut saya sendiri itu program Pandai itu baik banget buat sekolah dan pendidikan lainnya karena ini mengajar kita buat berkembang bersama dengan teknologi. Bagus. Enggak, karena nggak langsung jawabannya. Ya, Karena nggak langsung dikasih jawaban langsung. Sok-sokan ya anak banteng dan anak wabah ini sok pintar mengenai AI. Ternyata karena sok pintar malah dipermalukan balik. Nah ternyata bisa loh, AI bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Mendeteksi banjir, perakiraan cuaca, mengatasi masalah lalu lintas. Bisa gitu. Dan itu warga asing sendiri yang sudah melakukan hal tersebut di tempat kerjanya. Anak wabah dan anak banteng ini memang lucu. Kita pakai AI bukan untuk mencari jalan pintas, bukan untuk mencari contekan, bukan untuk langsung cari jawaban ya. Jadi ini tadi kan kita pakai Rubik's ya. Jadi apa? Pertanyaannya nggak perlu kalian ketik, sebenarnya cukup difoto, nanti kalian dikasih step by step formulanya sampai nanti kalian menemukan jawabannya. Jadi AI ini bisa meningkatkan kreativitas seperti ini, meningkatkan produktivitas, dan sekali lagi kita pengen ini bisa menunjang kegiatan sehari-hari, mempercepat proses belajar mengajar untuk Bapak Ibu guru juga, dan sekali lagi ini untuk mempermudah teman-teman semua ya. Jadi kalau AI ini toolsnya banyak ya Tom ya, jadi ada yang bisa membantu kita untuk bikin musik, macam-macam, untuk research, feedback, untuk brainstorming, macam-macam. Tapi kalian harus memanfaatkan ini untuk hal-hal yang baik ya. Jadi jangan bikin video-video AI yang provokatif, deepfake atau apa, jangan. Jadi untuk kegiatan yang produktif ya. Jadi nanti kalian keluar dari ruangan ini, nanti kalian mendapatkan buku satu-satu ya. Ini nanti kalian kalau pengen belajar lebih dalam lagi, mendalami kegunaan ChatGPT, basic prompting, nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Intinya AI ini nggak akan menjadi ancaman, nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Jadi saya tahu ini tadi waktu pakai Rubik's ada yang ngerjain pertanyaannya lebih cepat secara manual, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi untuk teman-teman yang nggak, mungkin skill matematikanya masih di bawah siapa? Daniel. Darren. Kalian pakai Rubik's ya untuk mencari formulanya step by step seperti apa sampai nanti ketemu jawabannya. Gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru, dari ketua yayasan, kepala sekolah, sekolah Bunda Mulia. Ini terima kasih sekali. Ruangannya ini sebenarnya enak sekali. Nanti kalau dari komunitas AI kalau mau dipanggil lagi boleh. Dan kita akan terus muter ke sekolah-sekolah. Besok kita ke salah satu universitas juga untuk memperkenalkan AI ini. Jadi anak-anak muda jangan sampai ketinggalan, jangan sampai negara-negara lain udah pakai, kita nggak pakai. Ini nanti insya Allah kalau diizinkan oleh Pak Presiden, nanti
AI akan dijadikan mata pelajaran tambahan atau mata pelajaran pilihan. Jadi kita nggak akan ketinggalan dari negara-negara maju yang lain. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya orang yang masih sakit hati saja ya, yang masih meragukan kinerja Mas Gibran, yang masih saja menghujat-hujat Mas Gibran. Ya, orang yang sakit hati, orangnya ya itu-itu saja, dari perkumpulan itu-itu saja. Paham kan kalian? Merupakan sebuah kehormatan pastinya untuk kami semua para guru, karena dengan kehadiran Pak Gibran di sekolah kami ini memberikan banyak inspirasi pastinya, dan juga kami merasa senang dengan adanya pengenalan mengenai AI. Pertama kali juga bertemu dengan secara langsung dengan Pak Gibran, dan juga dengan penyampaian materi dari AI-nya, di mana didatangkan Anko. Menurut aku AI sendiri itu merupakan suatu sarana pembelajaran sangat amat baik ya. Aku sendiri juga sudah sering menggunakan AI untuk melakukan berbagai macam kegiatan, baik dari project membuat poster atau menjawab sebuah pertanyaan. AI ini sangat amat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita sebagai siswa dan siswi dari sebuah sekolah SMA.